Coba bayangkan sejenak ya, sesuatu yang sangat sunyi, sesuatu yang terjadi di dalam pikiran kita jauh sebelum kita bahkan punya kemampuan untuk berbicara. Di tahun-tahun awal kehidupan manusia, ada sebuah proses menakjubkan yang sedang berlangsung. Bayangin seorang balita yang jatuh ratusan kali, tapi entah kenapa tetap bangun dan mencoba jalan lagi. Mereka tuh belum punya uang, belum punya status, apalagi nama besar. Tapi di usia yang sangat rapuh itulah, fondasi untuk seluruh sisa hidup mereka sebenarnya sedang dibangun, bata demi bata. Nah, dari pemandangan tadi muncul sebuah pertanyaan yang jujur aja mungkin bakal sedikit mengganggu zona nyaman kita. Sering kan kita ngerasa kalau kita ini orang dewasa yang sangat rasional, yang pegang kendali penuh atas setiap keputusan kita. Tapi, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Bagaimana kalau ternyata sebagian besar luka, ketakutan terdalam, ambisi terbesar, atau bahkan cara kita mencintai orang lain, itu sebenarnya udah dikunci dan dibentuk jauh sebelum kita cukup dewasa untuk menyadarinya? Menakutkan kan? Pertanyaan inilah yang pelan-pelan menghancurkan ilusi tentang kendali mutlak kita. Jadi, mari kita mulai membedah ini di bagian pertama materi kita, Fondasi Masa Kecil, yang diambil dari analisis buku Childhood and Society. Di materi tersebut, Erik Erikson menyadarkan kita pada satu hal krusial yang sering banget kita lupakan. Manusia itu nggak selesai waktu dilahirkan. Kita ini ibaratnya masih kayak tanah liat yang basah. Coba bayangin, ada anak kecil yang terus-terusan dikontrol atau dipermalukan cuma karena kesalahan-kesalahan sepele. Awalnya itu mungkin kelihatan kayak disiplin biasa aja, tapi masalahnya karena pikiran mereka ini masih berupa tanah basah, apapun yang ditekan dan ditanam ke dalamnya bakal mengeras. Dan itu akan membentuk cara permanen mereka dalam melihat diri mereka sendiri seumur hidup. Konsep ini benar-benar ngebuka mata kita, masa kecil itu bukan sekedar fase lucu-lucuan buat main prosotan atau susun balok kayu. Sama sekali bukan. Itu tuh sebenarnya semacam laboratorium sosial yang super ketat, sebuah arena pengujian psikologis di mana seorang manusia muda, secara bawah sadar, lagi ngetes realitas dan nentuin keyakinan inti tentang siapa diri mereka dan seberapa amannya dunia ini. Di dalam laboratorium tadi, anak-anak secara diam-diam nyari jawaban buat pertanyaan-pertanyaan berat ini. Apakah dunia di luar sana aman buat aku? Apakah aku layak buat dicintai? Kalau aku sampai gagal, apakah itu berarti aku ini orang yang gak berharga? Dan tragedi terbesarnya adalah sebagian besar dari kita yang sekarang bangga nyebut diri sebagai orang dewasa sebenarnya masih ngebawa jawaban-jawaban masa kecil yang gak pernah kita evaluasi itu kemana-mana. Kita bawa ke kantor, kita bawa ke pernikahan kita, sampai kita menua. Dan dinamika tadi membawa kita ke bagian kedua, krisis identitas yang terus-menerus. Dari laboratorium masa kecil tadi, krisis ini berkembang, berevolusi jadi peperangan psikologis seumur hidup. Poin krusialnya begini, hidup itu bukan perjalanan mulus di jalan tol menuju kesempurnaan. Nggak gitu. Hidup adalah tentang gimana kita bisa bertahan ngelewatin krisis identitas yang datang silih berganti. Di tiap tahap kehidupan kita, selalu ada pertarungan yang harus dimenangkan. Apakah kita mau memilih untuk percaya atau nyerah sama ketakutan? Apakah kita berani bermimpi atau tenggelam dalam perasaan ngerasa kurang terus? Krisis yang beruntun ini, kalau nggak diselesaikan, bakal numpuk. Seperti yang ditegaskan dalam salah satu kutipan intinya, krisis terbesar manusia modern bukan kurangnya informasi, tetapi kehilangan identitas di tengah dunia yang terlalu bising. Saya pengen Anda merenungkan itu sebentar. Pernah nggak sih ngerasa capek banget padahal seharian nggak ngelakuin aktivitas fisik apa-apa? Nah, kelelahan mental itu asalnya dari kebisingan ini. Makanya, mari kita lihat lebih luas lagi di bagian ketiga, paradoks masyarakat modern. Coba kita geser lensa kita sebentar, dari pikiran satu orang individu ke beban yang ditaruh oleh masyarakat. Lingkungan kita, sekolah kita, tempat kerja kita, semuanya tuh beroperasi layaknya pabrik raksasa yang tiap hari nerikin instruksi mekanis yang sama. Jadilah produktif, cepat sukses, jangan sampai tertinggal, selalu tampil sempurna. Ini benar-benar sebuah mesin efisiensi yang mendikte persis gimana manusia harusnya dibentuk. Tapi disitulah letak paradoks gelapnya. Semakin keras masyarakat modern ngejar efisiensi ala mesin itu, semakin manusia malah kehilangan esensinya. Efeknya apa? Anak-anak dipaksa nelan realitas dan dewasa terlalu cepat, remaja terombang-ambing tanpa arah identitas yang jelas, kita yang dewasa hidup nggak ubahnya kayak sekrup di dalam mesin produktivitas. Dan pada akhirnya, banyak lansia yang menatap cermin dan ngerasa asing banget dengan kehidupan yang udah mereka jalani sendiri. Kondisi ini makin diperparah kalau kita masuk ke bagian keempat, ilusi di era digital.
Krisis ini sekarang ngalamin akselerasi yang jujur aja mengerikan. Dulu nih, identitas kita dibangun dari kehangatan komunitas, keluarga, dan tradisi. Organik dan mengakar. Tapi sekarang, kita dengan gampang nyerahin pembentukan diri kita ke algoritma yang super dingin. Kita ngejar likes dan views sambil scrolling di toilet dengan kecepatan yang kadang bikin napas sesak. Media sosial sekarang bukan sekedar hiburan. Platform-platform ini udah beneran meretas tahap perkembangan psikologis kita. Sesuai dengan kutipan ini, teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kedewasaan emosional manusia. Bayangin ya, anak-anak kita sekarang terpaksa belajar nyari validasi dari algoritma jauh sebelum mereka benar-benar kenal siapa diri mereka di depan cermin. Remaja menyusun harga diri cuma dari angka imajiner di layar. Dan orang dewasa terjebak ngebandingin hidup nyata mereka dengan ilusi digital orang lain yang gak ada habisnya. Karena jiwa kita keteteran ngejar larinya teknologi. Analisis dari materi ini bahkan ngasih satu peringatan netral yang cukup menakutkan soal AI. Prediksinya, bahaya terbesar di masa depan mungkin bukan soal robot yang jadi terlalu pintar. Bahaya terbesarnya adalah saat manusia benar-benar kehilangan kemampuan dasarnya buat memahami siapa diri mereka sendiri. Tanpa sadar, kita pelan-pelan nyerahin kesadaran diri kita seutuhnya ke dalam genggaman mesin. Hal ini membawa kita ke titik renungan terdalam di bagian kelima. Makna menjadi manusia. Mendekati akhir eksplorasi kita, coba kita perhatikan konsekuensi nyatanya. Setiap tahap kehidupan yang gagal kita lewati dengan baik, itu pasti bakal ninggalin bekas luka psikologis. Gagal ngebangun rasa percaya waktu kecil, Anda bakal tumbuh terus-terusan dikonsumsi kecemasan. Gagal nemuin identitas, Anda bisa terpaksa pakai topeng seumur hidup. Dan kalau sebuah masyarakat gagal ngasih makna buat orang-orangnya, kita cuma bakal nyiptain peradaban yang dari luar kelihatan sangat sukses, tapi di dalamnya benar-benar berlubang dan kosong. Realitas kita hari ini rasanya kayak lagi terjebak di ruang gema yang sunyi ya. Hebatnya, kerangka berpikir Erikson ini yang dibikin puluhan tahun sebelum internet ada, bisa dengan sempurna memprediksi kekosongan jiwa di era digital modern kita. Kita hidup di era yang paling terkoneksi, tapi kita nggak pernah ngerasa lebih kesepian dari sekarang. Kita punya lautan informasi, tapi kita tersesat soal siapa diri kita. Kita tenggelam dalam hiburan, tapi kita kelaparan. Kelaparan akan makna yang sejati. Tapi tunggu dulu, jangan keburu pesimis. Kalau ada satu hal terpenting yang wajib Anda bawa pulang dari materi kali ini, itu adalah ini. Jangan pernah memandang konflik batin, rasa malu, atau perasaan hampa yang kadang Anda rasakan itu sebagai sebuah kelemahan. Manusia itu bukan produk akhir yang udah beres dicetak dari pabrik. Kita ini adalah sebuah proses yang terus berjalan. Rasa sakit yang Anda rasakan itu sebenarnya cuma rasa sakit evolusi dari jiwa yang lagi berusaha keras buat jadi manusia seutuhnya. Pada akhirnya, ukuran hidup kita itu bukan sekedar dari seberapa sukses kita kelihatannya di mata orang lain. Jadi, ada satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan malam ini. Apakah kita pernah benar-benar mengenal siapa diri kita sebelum dunia memaksa kita menjadi sesuatu yang lain? Terima kasih sudah menemani saya mengeksplorasi materi ini.